Kemarin ada yang nanya sama saya kayak gini, Bang, bisakah seorang istri kehilangan rasa sama suaminya? Saya bilang ya bisa aja. Banyak saya lihat pria yang berpikir ketika dia berhasil menikahi gadis impiannya, wanita impiannya, dia berpikir bahwa dia sudah di garis finish. Padahal sebenarnya justru ketika dia berhasil menikahi wanita impiannya, dia baru saja mulai. Makanya saya sering bilang bahwa cinta itu bukan cuma sekedar bicara perasaan, tapi cinta bicara soal komitmen. Apakah kamu tetap mau mencintai dia setiap hari? Jatuh cinta setiap hari pada orang yang sama. Tapi seiring waktu seringkali banyak yang lupa dengan perjuangannya di awal. Bagaimana mengejar-ngejar dia, bagaimana mendapatkan hatinya. Ketika menikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dia berpikir wanitanya tidak akan pernah berubah. Tapi ternyata wanitanya berubah. Kenapa? Karena ada hal-hal yang dulu dia pernah lakukan ketika mengejar-ngejar dia, sekarang udah nggak dilakukan lagi. Jadi ketika cinta itu nggak dipupuk setiap hari, rasa itu bisa hilang. Nah, paling enggak ada 4 penyebab kenapa seorang istri bisa kehilangan rasa dengan suaminya. Yang pertama karena masalah waktu. Suami nggak pernah punya waktu, selalu sibuk. Mungkin ketika sudah menikah, kita berpikir bahwa tugas utama kita adalah mencari uang. Dan itu bukan satu hal yang salah. Karena tugas seorang laki-laki sebagai seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Tapi kalau sampai sama sekali nggak ada waktu buat pasangan kita, itu yang jadi masalah. Kadang saya juga banyak dapat DM yang curhat bahwa ketika ada waktu luang, justru suami malah sibuk untuk nongkrong dengan teman. Bahkan ketika di rumah lebih asik main HP, main game. Pulang malam sampai rumah udah capek duluan. Hampir gak ada waktu untuk bercakap-cakap dengan istri. Padahal ya kita tahu betul bahwa yang namanya wanita ada kebutuhan untuk bicara. Sekarang bayangkan kalau dia mungkin gak punya temen, karena mungkin ketika menikah dengan kamu ya teman dia cuma kamu doang. Coba dulu waktu mungkin zaman masih pendekatan sama dia, masih pacaran sama dia, kamu sempat-sempetin gitu ya. Kamu seharian kerja, beraktivitas dari pagi sampai sore. Itu kamu sempat-sempetin untuk ngapel ke dia, sempat-sempetin untuk telepon dia. Pokoknya bagaimana caranya setiap hari bisa komunikasi sama dia. Kenapa ketika menikah kamu tidak melakukan hal itu? Kalaupun lagi di rumah, jangan sibuk malah main handphone sendiri. Taruh dulu handphone kamu. Prioritaskan dia dulu. Dia ingin bicara sama kamu. Pasti ada banyak yang ingin disampaikan. Ngobrol dulu dengan dia. Bukan nggak boleh namanya main handphone atau main game. Handphone itu harusnya mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Nah, seringkali kita malah main handphone sendiri, tapi kita lupa dengan orang yang terdekat kita. Yang kedua, seringkali saya lihat yang membuat seorang istri bisa kehilangan rasa dengan suaminya adalah ketika suaminya terlalu sering menyalahkan dia. Anak gak mau makan, disalahinnya istri. Anak gak mau sekolah, disalahinnya istri. Uang belanja habis, disalahinnya istri. Semua hal yang gak beres, disalahinnya istri. Tapi ketika anaknya berprestasi, dapat ulangan bagus, istrinya gak pernah dipuji. Lebih banyak menyalahkan dibanding memuji. Bandingkan dulu dengan zaman pacaran, zaman pendekatan. Kita banyak memuji dia. Waduh, kamu cantik banget, kamu baik hati, kamu beda dengan wanita-wanita lain. Kita lebih sering memuji dia. Zaman dulu waktu pacaran, kalau dia lagi jalan, terus dia jatuh karena kesandung batu, kamu bilang, kamu gak apa-apa. Ada yang luka. Gila udah menikah, jalan bareng, tiba-tiba kesandung batu, jatuh. Mata kamu di mana? Saya bukan bilang bahwa pasangan kita selalu benar. Gak ada yang sempurna kok. Kita bisa salah. Pasangan kita bisa salah, kita pun bisa salah. Tapi kalau kita selalu menyalahkan pasangan kita untuk segala hal, itu kita yang gak benar. Karena dalam satu rumah tangga, itu kan dijalanin dengan berdua. Artinya kalau ada masalah, ya tanggung jawabnya berdua. Nah yang ketiga, ini yang banyak banget terjadi, ya masalah keuangan. Suami ngasih, tapi cuman buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, buat minum, buat bayar listrik, udah. Sementara yang kebutuhan istri itu nggak pernah ngasih. Nah banyak saya lihat nggak bisa bedain antara ngasih maksudnya untuk kebutuhan sama yang beneran ngasih. Karena kalau yang namanya ngasih ya terserah dia mau dipakai buat apa. Dan ada 3 jenis nafkah. Nafkah untuk kebutuhan sehari, nafkah untuk kebutuhan istri, dan nafkah dalam bentuk perhatian, waktu, dan lain sebagainya. Dan hal yang keempat adalah perselingkuhan. Hal yang paling bisa menghilangkan rasa istri ke suami adalah ketika dia melihat suaminya selingkuh. Itu pengkhianatan yang besar terhadap sebuah janji pernikahan. Saya banyak banget dapat email yang curhat melihat suaminya selingkuh. Bukan cuma sekali, bahkan sampai bertahun-tahun. Dan akhirnya si istri udah gak mau peduli lagi. Dia gak mau ngecek lagi handphonenya. Dia gak peduli suaminya mau kemana. Dia udah sama sekali gak peduli lagi. Meskipun dia tetap bertahan dalam pernikahan itu. Tapi di pikirannya, dia udah mencampakkan suaminya. Jadi perselingkuhan itu paling bisa menghilangkan rasa seorang istri ke seorang suami. Jadi bangunlah cinta setiap hari. Jatuh cintalah setiap hari dengan istrimu. Buatlah setiap hari dia makin mencintaimu. Seorang wanita akan memperlakukan kamu sebagaimana dia ingin diperlakukan. Tapi pada akhirnya, dia akan memperlakukan kamu seperti kamu memperlakukan dia. Kayak gitu.